Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Agung Nia dapat menjumpai pemirsa Bali TV dalam dialog yang memiliki topik tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Nah, hari ini di studio Bali TV telah hadir narasumber kita yang merupakan Kepala Divisi Kehumasan LPS, Mas Haris atau Mas Haidin Haritson tepatnya ya. Iya, saya panggil Mas Haris aja ya. Iya, nama panggungnya Haris. Wah, nama panggungnya Haris. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Bali TV hari ini dan sama-sama. kita bersama-sama akan membahas tentang topik yang sangat menarik yaitu tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Sebelum saya bertanya ke Mas Haris tentang kenapa harus ada LPS, bisa menyapa pemirsa Bali TV dulu. Silahkan Mas Haris. Selamat siang, pagi, atau malam nih bagi para masyarakat Bali yang menyaksikan acara. Salam sehat semuanya. Salam sehat ya, terima kasih. Dan hari ini kita membahas tentang topik tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Ada kata-kata tetap tenang. Iya. Tetap tenang di sini berarti karena ada LPS kita bisa tenang ya Mas Haris ya. Aman, nyaman, tenang. Aman, nyaman, tenang. Wah, Betul. 3 kata kunci. Nah, mengapa harus ada LPS Mas Haris? Iya, jadi gini Mbak Mia, mungkin ini pengetahuan umum ya. Kita awali 2 SKS dulu mungkin. Jadi kita tahu bersama bahwa perekonomian Indonesia itu ditopang sebagian besar oleh industri perbankan. Jadi kalau kita lihat data itu mungkin 77% ya, hampir 80% itu sistem keuangan yang ada di Indonesia itu ditopang oleh perbankan. Jadi jika ada gangguan di sistem perbankan, ini artinya gangguan pada sistem keuangan secara umum. Jadi penting banget, ibaratnya sistem perbankan ini urat nadi daripada sistem keuangan di Indonesia. Jadi memang posturnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya menjaga urat nadi ini tetap sehat, sehingga sistem keuangan di Indonesia ini juga tetap terjaga, ya perbankannya harus sehat. Lalu kita tarik lebih, kita zoom in lagi ya, gimana caranya biar perbankannya sehat. Perbankan ini kan adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Jadi untuk menjaga kepercayaan tentunya harus ada lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjamin. Nah, kami hadir di sini LPS diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Tujuannya ya agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Kalau nasabah percaya, duitnya aman ada di bank, maka sistem keuangan di Indonesia juga sehat. Seperti itu kurang lebih. Kenapa harus ada LPS? Jadi memang kepercayaan tadi ya. Betul. Dan juga sistem perbankan yang sehat. Nah, tadi Mas Haris sudah menjelaskan sedikit nih kenapa harus ada LPS. Lalu fungsi dan peran LPS secara keseluruhan itu seperti apa? Betul. Jadi kehadiran kami khusus di Bali TV ini untuk menjelaskan karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengenal apa itu LPS. Ya. LPS kepanjangannya Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi lembaga penjamin simpanan ini tugasnya utamanya menjamin simpanan nasabah di bank. Nah, selain itu juga dengan menjamin simpanan nasabah di bank, maka LPS juga bertugas untuk memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Baru beberapa bulan kemarin Mbak Mia kita juga dapat amanah baru, namun amanah ini ada beberapa tugas baru di LPS yang mungkin nanti di tahun 2028 akan aktif, yaitu menjamin polis asuransi, namun belum aktif saat ini, kita sedang bersiap. Yang saat ini sudah kita jalankan dan sedang kita jalankan ialah menjamin uang Mbak Mia, uang teman-teman di Bali di bank. Jadi simpanan itu kadang-kadang suka bingung, simpanan apa nih ya? Jadi kalau simpanan ini di Undang-Undang Perbankan ini terdiri atas tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito. Kalau di syariah kan banyak ya, ada deposito mudharabah dan macam-macam ya. Nah, intinya produk-produk simpanan itu seperti itu ya, tabungan, deposito, giro dan kawan-kawan. Oke. Nah,
Saya juga ingin bertanya ke Mas Haris nih, apakah LPS ini menjamin simpanan yang ada di semua bank atau beberapa bank saja, seperti apa? Jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas. Pemirsa tetaplah di Bali TV. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog dengan tema yang sangat menarik, yaitu tetap tenang, menabung di bank karena ada LPS. Masih bersama dengan Mas Haris di studio Bali TV, Kepala Divisi Kehumasan LPS. Di segmen awal tadi saya sudah bertanya mengapa harus ada LPS dan juga fungsi serta peran dari LPS. Tadi Mas Haris sudah menjelaskan LPS adalah lembaga penjamin simpanan, kemudian juga tugasnya antara lain menjamin, kemudian tadi ada memelihara ya Mas ya. Lalu yang dijamin simpanan-simpanan ini simpanan jenis apa, kemudian di bank mana saja nih Mas Haris? Silakan dijelaskan ke pemirsa Bali TV. Iya, jadi pemirsa Bali TV, mungkin banyak dari kita yang belum paham simpanan apa sih gitu ya. Ya simpanan pada intinya ialah produk yang kita gunakan di bank ya seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, nah, dan produk-produk mungkin kalau di syariah ada deposito mudharabah ya dan macam-macam tuh ya, ada musyarakah segala macam. Nah, itu adalah simpanan. Jadi simpel aja, paling mudah mungkin bagi kita yang sering bertransaksi di bank, simpanan ya tabungan gitu. Jadi LPS ini tugasnya menjamin simpanan, yaitu menjamin tabungan, menjamin deposito, menjamin giro Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, bank mana sih yang menjadi peserta penjaminan LPS, atau LPS menjamin bank apa saja gitu ya. Jadi masyarakat khususnya di Bali ya, semua bank yang ada di wilayah Indonesia itu wajib menjadi peserta LPS. Jadi semuanya dijamin tuh, bank-bank. Bank juga nggak hanya bank umum, termasuk di dalamnya ialah BPR. Bank Perekonomian Rakyat. Dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat, lalu ada undang-undang baru yang merubah singkatan kepanjangannya jadi Bank Perekonomian Rakyat. Jadi baik bank umum, BPR, mungkin kalau kita jalan-jalan ya kan suka ada bank yang dimiliki oleh pemerintah ya, bank BUMN, terus ada bank swasta asing, ada bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BPD, dan ada bank-bank swasta nasional lainnya. Itu semua pokoknya ada bank yang beroperasi di wilayah Indonesia itu adalah peserta penjaminan LPS. Mungkin satu bank yang nggak dijamin. Apa tuh? Bank Thohib. Karena nggak pulang-pulang. Bank Thohib enggak ya, tapi tadi seluruh bank termasuk juga BPR ya, Mas Haris ya, itu masuk dalam sistem yang dijamin oleh LPS. Nah, termasuk ini, jadi nggak hanya bank yang berprinsip konvensional ya, termasuk bank syariah juga dijamin. Termasuk bank syariah juga dijamin. Oke. Lalu pemirsa Bali TV sekarang ini, misalnya ada pertanyaan juga nih Mas Haris tentang apa yang harus diperhatikan agar simpanannya tetap aman, kemudian agar simpanan nasabah ini pasti mendapat jaminan dari simpanan oleh LPS ini. Betul, jadi penjaminan LPS ini penjaminannya bersyarat. Syaratnya wajib diketahui oleh masyarakat dan penting banget diketahui. Jadi kita memberikan singkatan untuk penjaminannya biar masyarakat mudah untuk menghafal. Kita kasih singkatannya 3T. 3T, apa tuh? T yang pertama. T pertama, itu tercatat pada pembukuan bank. Jadi Mbak Mia kalau nabung di bank, pastikan slip setorannya disimpan, difoto, disimpan di dalam komputer kalau nggak mau kertasnya ribet nyimpennya. Pastikan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu untuk mencetak buku tabungannya. Mungkin kalau punya internet banking bisa di screenshot, disimpan baik-baik, mutasi rekeningnya. Jangan sampai pas lagi dicetak, loh kok udah berkurang tanpa tahu jejaknya. Itu yang pertama ya, tercatat pada pembukuan bank. Yang kedua, ini yang penting nih. Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Bisa dijelaskan lebih detail Mas Haris? Nah, jadi LPS secara periodik ini menerbitkan kebijakan tingkat bunga penjaminan. Nah, jangan sampai melebihi tingkat bunga penjaminan LPS tersebut. Kalau kita menerima bunga deposito, bunga tabungan
jangan sampai melebihi TBP LPS. Kita singkat ya, tingkat bunga penjaminan itu TBP. Saat ini tingkat bunga penjaminan LPS itu yang bank umum 4,25. Untuk di BPR ya 6,75. Jadi jangan sampai melebihi angka-angka tersebut. Kalau nabung di BPR jangan sampai melebihi 6,75. Kalau nabung di bank umum jangan sampai melebihi 4,25. Kalau sampai melebihi, maka pokok dan bunga simpanan Mbak Mia di bank tidak dijamin. Wah, oke. Berarti ini yang harus jeli ya, Mas Harus ya? jeli. Melihat ini, karena mungkin yang tadi T pertama tercatat. Kita bisa mencatat. Bisa. Nah, yang kedua nih, tingkat bunga. Tingkat bunganya harap diperhatikan. Iya, oke. Jadi banyak yang terjebak di Betul. sini. Jadi kami himbau kepada masyarakat ya untuk mengetahui yang T kedua ini. Kalau ingin simpanannya dijamin, jangan sampai bunga simpanan yang diterima melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi syaratnya itu. Silakan kalau mau sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu risikonya, kalau mau tetap menerima silakan. Tapi kalau ingin dijamin sama LPS agar dipatuhi syarat tersebut. Oke. Mas Haris, dari mana pemirsa Bali TV dan juga masyarakat bisa mengetahui tingkat bunga ini? Apakah ini berganti-ganti atau selalu tetap atau seperti apa? Untuk T yang kedua ya? Betul. T yang kedua ialah tingkat bunga penjaminan tadi itu bisa diakses di website LPS. Jadi www.lps.go.id. Jadi bisa lihat di situ, itu sangat mudah dilihat, di homepage-nya langsung ada. Kalau nggak bisa akses internet, kuotanya lagi habis buat main TikTok ya. Ya udah silakan saja tanya ke petugas banknya. Bapak, Ibu, saya ingin buka deposito, saya ingin menabung dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Saat ini berapa? Ditanyakan saja. Karena bank wajib menempel ataupun memperlihatkan tingkat bunga penjaminan LPS di kantor bank. Itu diatur oleh undang-undang. Jadi di tempat yang mudah terlihat. Dan bank juga harus transparan, dapat menginformasikan kepada nasabah tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Nah, Mas Haris, jika nasabah ingin nih dengan bunga yang lebih tinggi dari yang tadi dijamin oleh LPS, itu seperti apa nanti risikonya? Iya, jadi memang kita serahkan lagi kepada nasabah. Jadi tidak ada larangan nasabah menerima bunga lebih dari tingkat bunga penjaminan LPS. Saya udah paham kok, saya kenal sama yang pemilik banknya, saya yakin lah, saya percaya gitu ya. Saya mau dapat, ini misalnya di bank umum ya, saya mau dapat 5%. Padahal kan tingkat bunga penjaminan LPS saat ini kan 4,25. Kan berarti di atas tuh. Ya silakan saja. Tapi harus dipahami kalau banknya tutup alias bangkrut, maka simpanannya baik pokok maupun bunga tidak dijamin oleh LPS. Yang penting masyarakat tahu konsekuensinya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Itu baru T yang kedua. Nah, yang ketiga. Udah panjang ya, baru 2 aja udah panjang. Yang ketiga, Mas Haris. T yang ketiga ini tidak memiliki indikasi melakukan tindakan fraud. Ini sih jauh lah bagi nasabah ya. Ini biasanya dekat dengan pengurus atau pemilik bank. Kalau nasabah umum biasanya jauh lah dari syarat yang ini gitu ya. Bahwa tidak memiliki tindakan fraud perbankan tuh macam-macam bentuknya. Nah ini bagi pihak-pihak yang punya terindikasi ataupun dinyatakan melakukan fraud, ya simpanan, kalau punya simpanan di bank tersebut, kalau banknya bangkrut, ya tidak akan dijamin simpanannya, seperti itu. Oke. Mungkin tadi itu yang perlu ditekankan Mbak Mia kepada masyarakat yang T kedua tuh. Jangan sampai masyarakat Bali khususnya tingkat bunga simpanannya melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Sekali lagi 3T-nya, Mas Haris, bisa diulang. 1, tercatat pada pembukuan bank. 2, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. 3, tidak berindikasi atau melakukan tindakan fraud perbankan. Baik, itu 3T yang harus diingat ya oleh nasabah dan juga seluruh pemirsa Bali TV. Nah, apakah nominal jumlah uang simpanannya itu tidak terbatas untuk bisa dijamin oleh LPS atau ada batasannya, Mas Haris? Jadi maksimal penjaminan LPS ialah 2 miliar per nasabah per bank. Jadi 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Itu adalah batas maksimal penjaminan LPS. Jadi kalau di atas 2 miliar misalnya punya 3 miliar, misalnya banknya ditutup ya, amit-amit ya,
misalnya banknya bangkrut gitu ya, lalu 1 miliarnya akan menunggu hasil likuidasi, 2 miliarnya akan dijamin oleh LPS, akan dibayar jika lolos dari syarat tadi ya, kita cek oh ini sesuai dengan syarat dan ketentuan 3T tadi, lalu kita akan bayarkan 2 miliarnya, 1 miliarnya akan menunggu hasil likuidasi. Hasil likuidasi itu apa sih? Ya, hasil penjualan aset-aset bank tersebut yang dilakukan oleh LPS. Oke, semakin menarik dialog kita. Pemirsa Bali TV, setelah ini saya akan menanyakan bagaimana tips agar simpanan layak dibayar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bali TV. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog dengan topik yang sangat menarik, tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Masih bersama dengan narasumber kita di studio Bali TV ada Mas Heris, Kepala Divisi Kehumasan LPS. Tadi sebelum jeda di segmen sebelumnya, pemirsa, saya sudah menanyakan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh nasabah agar simpanan nasabah mendapat penjaminan simpanan oleh LPS. Sudah dijelaskan 3T tadi. Betul. Sekaligus juga di segmen ini Mas Heris bisa berbagi tips kepada pemirsa Bali TV, seluruh masyarakat yang menyaksikan acara kita hari ini terkait keamanan dan juga bagaimana agar kita bisa tetap tenang, nyaman, aman tadi yang disampaikan di awal. Betul. Silakan. Iya, jadi ini tips sederhana saja bagi masyarakat biar simpanannya aman dijamin LPS. Yang pertama, rajin-rajin untuk mengecek mutasi rekening. Lihat saldonya lah, walaupun sedikit nggak apa-apa dilihat gitu. Tapi maaf Mas Heris, kalau misalnya kita tidak terbiasa nih dengan ngeprint buku tabungan misalnya, atau nggak pernah ke bank, selalu pakai mobile banking, internet banking, itu gimana? Iya, kan kemajuan zaman ya namanya juga ya. Semua segala aspek kehidupan kita dimudahkan dengan digitalisasi. Ya sebenarnya paling gampang ialah capture aja atau screenshot aja tangkapan layar dari internet banking kita. Itu kan bisa di save ya, malah lebih mudah, nggak perlu datang lagi. Itu tolong dicek, yang penting dicek mutasi rekeningnya. Kadang-kadang kita saking sibuknya lupa, tahu-tahu kok ada mutasi yang mencurigakan gitu ya, harusnya nggak ngambil kok kelihatan ngambil gitu ya. Nah itu untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi masyarakat Bali ya sekalian mungkin silaturahmi ke bank gitu ya. Kalau memang males ataupun nggak punya waktu, bisa juga memanfaatkan internet banking. Cukup ditangkap saja layarnya atau screenshot itu. Yang kedua nih, ini yang mungkin saya wanti-wanti dari beberapa segmen sebelumnya ya. Pastikan simpanan Anda bunganya atau bunga yang diterima dari simpanan Anda baik tabungan, deposito itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Kalau simpanannya mau dijamin, penuhi syarat tersebut. Kalau sekarang untuk bunga penjaminan LPS yang di bank umum 4,25%. Untuk yang di BPR itu 6,75%. Jadi jangan sampai di atas itu kalau ingin dijamin oleh LPS. Yang ketiga, ya tentunya ini moral ya, jangan sampai melakukan tindakan yang melawan hukum, misalnya tindakan fraud terkait dengan aktivitas di perbankan. Tentunya kalau kita punya melakukan kejahatan di perbankan, tentunya LPS akan mengusutnya sampai tuntas dan simpanannya di perbankan tersebut menjadi tidak akan dijamin. Demikian mungkin tips singkatnya. Oke, tadi di segmen sebelumnya Mas Heris juga sudah sempat menyampaikan salah satu mandat baru dari LPS sebagai penjamin polis asuransi. Apakah artinya saat ini LPS sudah menjalankan mandat baru tersebut atau seperti apa? Dan apa keseluruhan dari mandat tersebut, Mas Heris? Iya, jadi makin banyak nih tugas LPS. Jadi kira-kira bulan Januari kemarin ada undang-undang P2SK namanya, disahkan oleh Presiden, undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut tuh mengatur salah satunya ialah beberapa tugas baru LPS. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, sisanya mungkin masyarakat Bali ataupun penonton bisa baca sendiri. Namun yang bisa saya sampaikan di sini, LPS mengemban amanah baru yaitu menjamin polis asuransi. Jadi bukan hanya simpanan perbankan,
Namun nanti di 2028 tepatnya, jadi 5 tahun dari undang-undang tersebut disahkan, yaitu di 2028, LPS akan menjamin polis asuransi. Bagaimana bentuk penjaminannya, asuransi jenis apa yang dijamin, berapa besar nilai asuransi yang akan dijamin. Nah, ini sedang kami susun. Jadi mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan LPS dalam menyusun aturan turunan ini bisa tetap lancar ya, tetap juga bisa mengemban amanah baru yang tertuang dalam Undang-Undang P2SK tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Berarti saat ini masih dalam proses ya Mas Haris ya? Kalau penjaminan polisnya sedang dalam proses, namun ada beberapa perubahan-perubahan lainnya yang tertuang dalam undang-undang tersebut seperti struktur organisasi, kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana dan lain banyak ya, lainnya itu bisa mungkin masyarakat Bali bisa saksikan sendiri, bisa baca sendiri maksud saya. Namun yang untuk penjaminan polis ini mungkin yang paling terasa nanti ya untuk masyarakat itu baru akan aktif di 2028 sesuai dengan undang-undangnya. Berarti bisa menambah ketenangan masyarakat. Betul, nih ya, diharapkan ya bersama-sama. Ya, jujur aja kita kan sama-sama tahu bahwa industri asuransi saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sedang turun ya. Mudah-mudahan dengan penjaminan polis asuransi oleh LPS dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Mudah-mudahan. Kita doakan bersama semoga semuanya lancar sampai nanti di 2028 ya. Yang sama-sama akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah Mas Haris, ini adalah segmen akhir kita dalam dialog hari ini. Terasa, Wah, tidak terasa. Betul, karena topiknya sangat menarik dan sangat dekat dengan masyarakat nih sehari-hari. Mas Haris, kalau kita lihat masyarakat juga di sosial media ya terutama banyak misalnya kadang masih takut menabung di bank, takut ada penipuan, takut uangnya tiba-tiba hilang, takut ada kejahatan dan lain-lain. Dari sisi LPS sendiri apa pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat? Iya, jadi memang tugas LPS ialah menjamin simpanan jika banknya dinyatakan bangkrut. Jadi nasabah nggak perlu khawatir banknya tutup tiba-tiba, loh ini kok saya nggak bisa nabung lagi, bukan tutup pagi, tutup sore, pagi buka lagi, bukan. Tapi ya. Tapi memang benar-benar bangkrut gitu ya. Jadi nasabah nggak perlu khawatir. Karena pemerintah sudah memikirkan hal ini, makanya dibentuklah lembaga penjamin simpanan. Kalau banknya bangkrut, terus banknya tutup tidak bisa beroperasi lagi, ada LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank. Lalu untuk keamanan transaksi mungkin saya coba berbagi tips. Yang pertama ialah menjaga kerahasiaan data. Jadi PIN ini jangan diumbar gitu ya istilahnya ya, jangan semua orang tahu PIN. Terus yang kedua kalau bikin PIN juga jangan yang umum. Terlalu mudah itu, misalnya. Iya, tanggal lahir kita gitu ya pasti ketebak gitu ya. Pakai angka-angka yang mungkin kombinasinya sulit ditebak. Tapi jangan sampai lupa juga ya. Jadi harus berimbang nih. Harus berimbang. Tapi yang pasti jangan diumbar ya informasi data diri ataupun PIN. Itu mungkin tips dalam mencegah risiko kehilangan ataupun penipuan di perbankan melalui digital gitu ya. Iya. Terima kasih Mas Haris, dan untuk menutup kembali kami ingatkan terkait 3T yang tadi sudah dibahas dalam segmen sebelumnya. Silakan Mas Haris. Iya, jadi masyarakat Bali, para penonton Bali TV, agar simpanannya dijamin LPS, mohon penuhi 3T. T yang pertama ialah simpanannya tercatat di bank. Lalu ada T yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Yang terakhir, tidak melakukan tindakan fraud perbankan. Penuhi 3T, maka simpanan Anda akan aman dijamin LPS. Aman, nyaman, dan tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Terima kasih Mas Haris sudah berada bersama kami di studio Bali TV. Terima kasih sudah berbagi tadi kepada pemirsa Bali TV berbagai informasi yang penting ya. Tadi sudah disampaikan termasuk juga tips-tipsnya. Kami informasikan untuk informasi lebih lanjut, saya izin share ya untuk sosial media dari LPS sendiri. Bisa di email informasi@lps.go.id maupun di website www.lps.go.id, Twitter
@LPS_IDIC, Facebook LPS Indonesia, Instagram @LPS_IDIC. Lengkap semuanya. Jadi bisa menambah informasi karena kemudahan akses informasi ini mudah-mudahan bisa membuat semuanya berhati-hati sekaligus semuanya bisa merasa tenang, aman, dan nyaman. Saya Agung Mia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Bali TV dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.